ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat pagi yang indah ini kita akan datang kembali kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menghormati Tuhan. Haleluya Yesus. Ku
Kuduslah Engkau Tuhan yang layak dan patut kami tinggikan. Pagi ini kami sidang jemaat-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu yang Tuhan kasihi. Kami kembali menghadap Engkau, kami kembali datang ke rumah Tuhan, kami kembali akan tubuh, jiwa dan roh kami, guna kami melayani pekerjaan-Mu melalui ibadah raya perjamuan kudus saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau hadir, Engkau akan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesainya. Jika ada kuasa jahat, kuasa gelapan yang akan mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus akan bekerja memberkati ibadah dan pelayanan pagi ini. Jemaat-Mu yang ada masalah, kiranya Tuhan kuatkan, memberikan kemenangan, jalan keluar sehingga mereka mengutamakan untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat. Kemurahan Allah belakalah yang akan menolong setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya urapan baru akan menguasai pelayanan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah raya perjamuan suci hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Berikan salam kanan kiri untuk saudara kita yang hadir pada saat pagi hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita akan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan dengarkan suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri
Yesus panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, lindungi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panji, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa anggur baru tercurah di tempat ini? Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima anggur baru yang tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah
mempersilahkan saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Saudara bersuka cita pada hari ini. Amin. Haleluya. Kita akan sambung lagi dengan pujian Sekarang Telah Tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh darah anak domba. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saya undang sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, karena sungguh terlalu besar kasih Tuhan atas kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Yesus. Haleluya, kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Allah yang mengasihi. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sungguh terlalu besar Tuhan kasih yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pada saat pagi hari ini ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah memimpin ya Tuhan ibadah dari awal dan pada saat ini pertengahan ini ya Tuhan. Kami tetap serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat pagi ini ya Tuhan, kami yang sebentar akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau akan mengurapi kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan membentangkan firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami bersyukur ya Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang kami agungkan, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa jahat, kuasa iblis ya Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya pembentakan firman-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau usir keluar Tuhan dari tempat ini Tuhan, terutama dari ruangan hati kami, sehingga kami Tuhan dapat fokus Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Saya persilahkan saudara duduk kembali. Salam saudara. Saya berharap pagi ini saudara benar-benar menikmati jaman dari Allah sehingga suasana surga itu boleh menguasai kita sekalian. Kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran. Sebentar lagi mungkin tanggal 18 ya, kita akan adakan ibadah padang. Saya coba cek sama panitia, semuanya ready. Sebab itu semua keluarga itu bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kenaikan Tuhan dalam ibadah padang. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus melayani dalam dunia ini, dan kita melihat pelayanannya ini membawa banyak orang diberkati. Dari kota, dari desa, mereka bersama-sama mencari Tuhan ya, mencari Tuhan sampai di perbukitan. Murid-murid Tuhan ini menikmati bagaimana suasana surga menguasai mereka. Tuhan sangat peduli sehingga orang yang datang pada saat itu, saudara, yang tercatat ya laki-lakinya 5.000 orang. Itu tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tuhan Yesus sangat peduli kepada mereka sehingga sampai berhari-hari mereka mengikuti Tuhan, mendengar sabda daripadanya. Mereka merasakan bagaimana ia diberkati oleh Tuhan, sehingga kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Kemana Yesus pergi, mereka ada. Dia tidak memikirkan apa-apa yang diperlukan di dalam kehidupannya, termasuk makan dan minum. Yang penting mereka senang, mereka mengikuti, yaitu wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Tuhan. Suatu kali saat, saudara, pada saat mereka mengikuti Tuhan, ya, mendengar suara Tuhan dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, mereka berkumpul untuk mendengarkan Tuhan, saudara. Tanpa disangka perbekalan mereka habis, perbekalan mereka entek ya. Berhari-hari mereka mengikuti Tuhan karena senang mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, disitulah saudara kita melihat bahwa ternyata ada masalah. Senang mereka ngikut Tuhan, tapi perbekalan untuk makan mereka
Ini yang perlu dipikirkan. Daerah di mana mereka berkumpul ini bukan seramai Wonojoyo ini, ya. Kalau saudara sore melihat Wonojoyo itu pasar sore, ya, makanan banyak dijual di sana. Tidak seperti itu. Ketika mereka bersama-sama Tuhan inilah, saudara, ini di tempat yang sunyi, tempat di mana tidak banyak orang berjualan, apalagi zaman dahulu, saudara. Tidak ada orang yang berjualan untuk menyiapkan makanan-makanan yang dibeli oleh pendengar firman itu. Ini jadi masalah, saudara. Kalau mereka dibiarkan, mereka ada dalam keadaan tidak berdaya karena masalah makan. Saudara, ini yang ditanyakan oleh Tuhan, mereka harus diberi makan. Saudara, mereka harus diberi makan. Tapi murid-murid Tuhan, mereka mungkin sudah berusaha mencari tempat, mencari orang yang jual makanan untuk mengcover 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka tidak sanggup, saudara. Solusi yang mereka dapat adalah apa? Solusinya adalah suruh mereka pergi dari sini. Suruh mereka pergi dari sini. Masalahnya beres. Tapi Tuhan tidak mau. Jangan, kasihan mereka kalau disuruh pergi dari sini dalam keadaan perut lapar. Mereka bisa mati di perjalanan. Lalu bagaimana Tuhan? Kamu yang harus memberikan makanan. Kamu yang harus memberi makanan. Murid Tuhan ini semuanya memberikan alasan, ya. Enggak mungkin Tuhan. Sekalipun ada uang, sekalipun ada dananya, orang yang jual makanan sebanyak itu enggak mungkin ada yang atau siap yang mau menanggung semuanya ini. Yang jelas ini permasalahan ini menjadi masalah besar, saudara. Ada dana, beli pun tidak ada, saudara. Tetapi di satu sisi murid-murid Tuhan yang ikut Tuhan itu adalah orang-orang yang kelaparan, karena sudah berhari-hari mengikut Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tidak memikirkan perbekalan yang mereka bawa itu habis atau tidak. Karena berhari-hari saya percaya perbekalan mereka pun habis. Ini menjadi masalah. Kalau ini dibiarkan, saudara, mereka mendengarkan tapi dalam keadaan perut yang kosong. Mereka enggak akan pergi, mereka enggak akan bisa pulang ke tempat mereka berada. Muridnya harus menyediakan semuanya itu. Ini yang menjadi masalah. Murid Tuhan sudah berkata tidak sanggup, ya, tidak sanggup. Tadi awal saya katakan kalau ada dana, ya, ada dana, wah sudah beres. Tidak, karena begitu banyak orang yang ikut, saudara, membuatnya murid-murid Tuhan kebingungan. 7 keliling dia berpikir caranya gimana, karena Tuhan berkata kamu yang harus memberi makan. Satu cara harus terjadi mujizat di sana, saudara. Lalu Tuhan bicara kepada mereka, apa yang ada padamu, saudara? Apa yang ada padamu? Mereka coba cari dari sisa-sisa makanan yang ada itu, ternyata ada 5 roti dan 2 ekor ikan.
Apa artinya dengan 5.000 orang ini? Tidak mungkin. Apa artinya 5.000 orang ini? Ini satu perkara masalah yang sulit diatasi dengan pikiran, yang enggak bisa diselesaikan dengan pikiran. Saudara, 1.000 macam pikiran yang ada di sana ketemunya tidak bisa. Saudara, jalan itu buntu karena dikatakan 5 roti dan 2 ikan. Gak mungkin mencukupi mereka. Gak mungkin ikan dan roti ini akan bisa memberikan makanan sampai kenyang kepada orang-orang yang ikut Tuhan itu. Saudara, coba kita pikirkan masalah ini, cerita ini. Bukan hanya sekedar kita baca 5.000 orang dalam keadaan kelaparan. Masalahnya mereka sudah banget ya, saya katakan banget, tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya. Coba ini ya, Tuhan berkata kamu yang harus memberi makan. Yang ada 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Kecil. Dan ini punyanya anak kecil, saudaraku. Tapi ini saya ingin katakan mujizat itu masih berlaku tanpa mengandalkan pikiran kita. Kadang pikiran kita mentok ketika kita menghadapi suatu masalah, kita mencari-cari jalan keluarnya, kita berusaha mencari jalan keluarnya, tapi toh itu mentok, tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Kalau sudah begitu, sebagai orang percaya, kita harus ingat, kita itu punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengadakan segala sesuatu. Saudara, lalu saudara, mari kita akan baca Alkitab kita, Markus pasal 6 ayat 41 sampai dengan ayat 42. Saya minta Ibu Gembala untuk baca ayat ini. Markus pasal 6 ayat 41 sampai dengan ayat 42. Ini yang luar biasa. Saudara, ikan dan roti itu diserahkan kepada Yesus. Yang dimiliki oleh pengunjung, maksudnya orang yang ikut mendengarkan suara Yesus itu cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Ini tidak besar ya, tidak banyak nilainya. Tidak cukup untuk 10 orang, tidak cukup, saudara. Tapi saudara, di tangan Tuhan itu menjadi cukup 5.000 orang. Ini kita perhatikan, saudara, mengapa kasus terjadi, ditulis tidak begitu saja saudara bisa baca untuk menyenangkan hati saudara. Oh, cerita ini kayak ini. Saudara, kita harus mengalami di dalam Tuhan, mengalami seperti apa yang terjadi dalam 5 roti dan 2 ikan ini, saudara. Ketika kita menghadapi jalan buntu di satu persoalan, saudara, dibawa kepada Yesus, saudara, yang Tuhan lakukan, ini pihaknya Tuhan yang melakukannya. Manusia sudah tidak sanggup, mereka tidak sanggup dengan berupaya, dengan usaha, sebagaimana mereka berusaha, ini tidak akan mungkin dapat. Karena apa? 5.000 orang laki-laki
tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau itu dikalikan jadi 10.000, kalau itu anaknya satu-satu jadi 15.000. 15.000 orang yang datang ketika itu. Walaupun ditulis dalam Alkitab 5.000 orang laki-laki. Gak mungkin orang laki-laki tidak bawa istrinya. Tidak mungkin orang laki-laki tidak membawa anaknya, saudara. Jadi kalkulasi dari cerita ini, saudara, saya bisa kalkulasi minimal orang yang datang ketika mereka datang kepada Yesus itu 15.000, saudara. 15.000, mereka perlu makan, mereka perlu diisi perutnya supaya kenyang. Mereka tidak dalam keadaan dalam kelaparan pulang setelah mendengar perintah Tuhan. Nah, ini masalah yang terjadi, saudara. Deoda Ate pun coba kalau seandainya Pak Lurah di sini, Pak Dwi gitu lurahnya, menghadapi hal semacam ini, Desa Wonorejo ini mendapatkan semacam itu, Pak Dwi pun akan bingung ya, akan bingung. Ini masih ramai, tapi waktu itu daerah itu sangat sepi, dikatakan sepi, tidak ada orang jualan, tidak ada makanan yang dijual di sana. Saudaraku, ini mentok masalah yang terjadi. Tapi saudara, setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, perhatikan ini. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ini artinya apa? Jadi roti itu di tangan Yesus, saudara. Roti yang tidak banyak itu di tangan Yesus. Lalu Yesus ini menengadah ke atas. Coba ini perhatikan. Menengadah ke atas, mengingatkan bahwa semua yang diperlukan seperti roti ini itu dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Rezeki itu sumbernya dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan memberi, Tuhan pasti akan memberikannya. Kalau Tuhan memberi, kita akan menerima. Kalau Tuhan tidak memberi, kita tidak akan menerima. Jangan coba manusia berupaya, berusaha mencari-cari dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak memberi, Tuhan pun tidak akan kita pun tidak akan dapat mengalami semuanya itu. Dikatakan dalam ayat ini, ia menengadah ke langit. Ia menengadah ke langit bahwa yang diperlukan ini, yang dibutuhkan mereka itu datangnya dari Tuhan. Saudara, itu datangnya dari Tuhan. Maaf ya, saya minum ya. Ya, saudara, itu dari Tuhan, supaya manusia sadar bahwa masalah makan, pengisi perut ini itu datangnya dari Tuhan. Bukan kita berkata, saya kerja, saya dapatkan itu. Tapi kalau Tuhan tidak ada kasih kerjaan kita pun tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ingat itu, saudara. Yesus coba mengingatkan kepada manusia, dia menengadah ke atas. Ini yang diperlukan manusia. Itu Tuhan yang ada, yang diperlukan itu ada dalam Tuhan, saudara. Ia menengadah ke langit. Ngapain Yesus menengadah? Mengapa hal itu dilakukan oleh Yesus, saudara? Di hadapan banyak orang, di hadapan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dia menengadah ke atas dengan roti yang dia bawa, dengan ikan yang dia bawa. Dia sadarkan manusia, dia ingatkan manusia bahwa makanan dan lauk pauk itu dari Tuhan, saudara. Itu yang menyiapkan dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi,
Kalau Tuhan tidak mengizinkan, hal itu tidak terjadi. Saudara, dan mengucap berkat. Mengucap berkat. Dikatakan ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudara, berkat yang sedikit itu ya, Yesus ini mengucap berkat. Saudara, ini harus kita alami sebagai orang-orang sehingga kita mengalami terobosan-terobosan baru ya. Saudara berusaha, saudara bekerja, bolehlah gitu. Tapi tanpa Tuhan menyertai saudara, tanpa mengawal saudara, tidak akan pernah jadi dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bekerja dengan kemampuan saudara, ada yang berwira swasta. Wah, ini yang bisa menghasilkan. Tapi sekali saya katakan, kalau Tuhan tidak menghendaki, itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Semuanya itu dari Tuhan. Kita manusia harus ingat itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Saudara, dia mengucap berkat atas apa yang diperlukan orang saat itu, yang diperlukan manusia saat itu. Mereka perlu makan, mereka perlu roti, mereka perlu lauk pauk untuk bisa dinikmati pada saat itu. Karena mereka berhari-hari sudah tidak makan, berhari-hari mereka mengikuti, yaitu mendengarkan sabda dari Yesus. Tentunya untuk tubuh jasmani ini, saudara, makan. Yesus tahu itu. Yesus tahu kalau saudara lapar. Sehubungan dengan itu, Yesus tahu kalau saudara itu tidak punya apa-apa. Ya, saudara tahu bahwa saudara memerlukan makan dan minum. Itu jelas, saudara. Ini yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa mencari itu, saudara. Untuk apa? Sehingga orang bangga sekali mencari uang, di ATM kan, di bank kan. Padahal yang perlu mereka perlukan itu adalah apa? Makan. Yang mereka perlu makan, tapi makan pun tidak sembarang makan, karena harus aturan yang saudara harus makan, saudara. Sebab kalau kita makan tanpa aturan, itu menimbulkan sakit penyakit, saudara. Jadi berkat ya, makan, saudara, itu memang disiapkan oleh Tuhan, tapi kita semuanya tidak bisa menikmati apa yang disediakan itu. Saya coba ngulas kembali, manusia itu makanannya sebenarnya dari apa, saudara? Dalam sejarah Alkitab, saya cenderung ke vegetarian ya. Vegetarian itu hanya makan dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Setelah saya baca Alkitab, itu Alkitabiah. Tetapi mengapa manusia mulai binatang pun disikat? Binatang yang banyak orang gak suka pun disikat. Saudara, katanya enak, saudara. Tetapi apakah itu Alkitabiah? Saya coba meneliti Alkitab. Manusia itu makanannya dari tumbuh-tumbuhan, dari biji-bijian. Itu sudah dituliskan di dalam kitab Kejadian, saudara. Tapi sekarang tidak peduli, apalagi sekarang pokoknya enak bisa dimakan, sikat. Itu manusia. Jadi daerah maaf kata, sifat kelakuan manusia seperti binatang, saudara. Jadi dosa semakin merajalela di muka bumi ini. Kita kembali. Yesus mengadah, dia menunjukkan kepada orang-orang itu, ini yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan itu dari Tuhan dalam kondisi seperti ini. Berkat lalu mengucap syukur, ini yang kamu perlukan, ini yang kamu perlukan dari Tuhan, tidak ada yang lain. Ia
saya. Oke. Menengadah dan mengucap syukur. Jadi dia memerlukan segala sesuatu yang perlu dia makan itu, dia tahu itu asalnya dari Tuhan. Maka itu orang Kristen ya, orang percaya harus sadar ini. Jadi setiap mau bekerja, setiap mau apa, jangan saudara bisa, saudara mampu, saudara. Tapi berkat dari Tuhan itu akan datang kepada saudara. Pekerjaan ya, sama kan itu saya berdoa untuk seluruh jemaat GOP Alpha Omega ini. Tuhan berkati jemaatmu, pekerjaannya Tuhan berkati, gajinya engkau tetapkan, engkau lindungi pekerjaan itu, sebab pekerjaan ini bisa dirampas. Kalau ada orang-orang yakin akan firman Tuhan, mengapa kok sulit cari kerjaan, golek gawean kok wangel. Sementara orang-orang yang dekat dengan Tuhan, golek gawean kok gampang sekali. Saudara, ini memang pekerjaan itu datangnya dari Tuhan. Ya itu yang kita syukuri. Maka itu jangan lupa melupakan Tuhan. Sekalipun saudara sudah punya gaji tetap, pegawai negeri, itu tetap tiap bulannya tetap, saudara. Paling potongan-potongan apa yang di sana, saudara. Tapi saudara bukan hanya mengandalkan itu saja. Tapi mengapa saya pernah ketemu dengan pegawai negeri berkata, bagaimana Pak gajinya? Kurang Pak. Nah, manusia ini saudara perlu mengandalkan segala sesuatunya di dalam hidup ini. Kalau hidupnya pengen tenang, tapi pola makannya juga tidak terkontrol. Saudara, tidak terkontrol. Wah, saya ya maaf saudara, saya banyak berhubungan dengan orang-orang kaya. Mereka mau makan sudah tinggal sajian di rumah makan, ini itu ya. Saya katakan boleh-boleh saja, tapi ingatlah bahwa makanan suatu rasa tidak membuat kamu bahagia. Sebab dengan makanan ini kamu akan tersiksa. Kontrollah makan saudara. Saudaraku yang saya kasih ini penting sekali. Jadi saya coba menengadah ke atas dan mengucap berkat. Artinya ia minta kepada Tuhan itu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia yang akan mengadakan berkat itu. Dia yang akan menyiapkan berkat-berkat itu. Jangan saudara berpikir maka itu perlu sekali orang Kristen itu beriman, belum dapat pekerjaan beriman. Saudara, sebab kalau ia tidak beriman, saudara, kita tahu yang kita perlukan makanan itu datang dari Tuhan. Alkitab katakan, cari dulu kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan. Tidak kesulitan, kita akan mencari berkat Tuhan itu, saudaraku yang saya kasih. Cari kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, karena apa? Tuhan yang mengatur pola makan kita pun Tuhan akan ngatur kita. Tidak sembarangan kita makan sebagai orang percaya, saudara. Saya sedikit orang yang menjadi korban dari pola makan, saudara. Pola makan, ya maaf, termasuk saya. Saya ngakui, ya. Sekarang saya ndak terlalu ini, apalagi Bu Gembala terlalu ekstrim. Ya, saya kepingin itu sekarang nggak boleh Om, nggak boleh. Saya kepingin nggak boleh, belum waktunya. Kapan waktunya? Saya sampai kapan waktunya saya makan itu, saudara. Tapi saya nyadari, oh baik, saya ikuti. Tapi puji Tuhan, setelah saya ikuti anjuran dari Ibu Gembala, ya makanannya tiap hari seperti itu, saya tidak pernah keluar. Saya cek semuanya sekarang ini, tensi darah saya, kolesterol saya, gula saya, terus apa lagi, asam urat saya,
saya cek karena saya lengkap alatnya, saudara. Tensi saya sekarang 1340 dari 240 tiap hari. Saya cek, saya bersama Pak Haji itu saya cekin. Ayo Pak Haji, tak cek sama-sama. Wah, Om saya tinggi, ya Pak Haji terlalu tinggi ini. Ini yang bawahnya Pak Haji sudah 110 ini. Itu harus diturunkan Pak. Ya Om, gimana cara sana saya beli ini Pak, atau ini obat diminum? Saya cek tiap pagi, saya coba cek mainan cek. Oh, saya bilang mulai ya, di badan pun jadi enak. Ibu Gembala masih khawatirkan saya masalah makanan. Ya sudah, saya ikuti aja, saya nurut itu lebih bagus saya itu ya, nurut lebih bagus. Saya coba cari kegiatan, lemari yang besar-besar itu saya pindah semuanya. Itu lemari kaca itu saya pindah semuanya, saya taruh di belakang semua. Lemari yang di situ saya untir, saya sorong sendiri, saya pojokkan. Dia tanya gimana Pak? Oh, ora apa-apa, tidak apa-apa. Terus saya juga ke kota sekarang saya tidak naik sepeda, saya sudah pakai mobil. Saya coba ini, lihat saya sudah pakai mobil. Katanya orang hati-hati, ya hati-hati, saya tetap hati-hati. Tuhan saya melindungi saya. Saudara, pola makan. Jadi saudaraku, boleh kita makan, tapi makanan ini sangat menentukan kita semua, apa yang kita makan, apa yang kita rasakan. Jadi ya kalau memang itu tidak boleh, ya jangan terlalu banyak makan ke sana. Ada orang yang gablek, nggak boleh dimakan, ya jadi masalah dalam hidupnya. Ini kembali kepada 5 roti dan 2 ikan ini. Yesus menaga ke atas supaya orang-orang yang di sana ia melihat dia perlu ini, ia harus percaya kepada Allah, mengucap berkat di sana. Itu datangnya daripada Allah. Ini Yesus ngajari siapa? Orang-orang yang ada di sekitar sana. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini kecil nilainya sekali. Kecil sekali, tapi walaupun kecil saudara, Yesus ini menyampaikan kepada orang-orang ini, walaupun yang kamu punya itu sedikit, yang saya punya ini sedikit, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat dan menengadah ke atas, disampaikan itu. Yang sedikit ini saudara, yang 5 roti dan 2 ikan ini sedikit saudara, kalau dinilai enggak banyak sekali. Dari yang sedikit ini akhirnya menyelesaikan masalah yang besar pada saat itu. Ini kita akan perhatikan. Kadang kita melihat yang sedikit itu yang kita sepelekan, kadang-kadang yang sedikit itu kita sepelekan. Ternyata Tuhan pun mengajari kepada kita, walaupun itu sedikit, sampaikan kepada Allah, sang sumber segala-galanya itu. Saudara, kita melihat ini ya, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Ini satu tindakan yang saya dapat pada waktu saya berdoa, ya, tadi malam saya bangun jam 2. Saya ulangi lagi. Saya sertai, ya, saya coba baca lagi. Sementara istri saya tidur, anak saya tidur, saya bangun. Saya coba apa di dalam arti ini Tuhan. Hanya 2 kalimat ayat yang saya baca ini. Apa artinya? Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Saudara, apa artinya ini? Perubahannya apa? Untuk 5.000 orang. Saudara perhatikan. Yesus luar biasa. Dia pecah roti itu. Ya. Dan nanti kita
kasihkan muridnya, kasihkan muridnya, dipecah-pecahkan itu, bagikan itu saudara kepada siapa? Kepada jemaat yang ada salah, dibagi-bagi. Saudara, coba kok saya berpikir begini, Yesus itu jelas yang dibagi itu kan roti yang itu, yang 5 roti itu, nggak lebih daripada itu, nggak ada tambahan yang lain. Loh, kok suruh Yesus bagi-bagikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya dibagikan kepada para jemaat yang datang itu. Ini tindakan yang luar biasa, saudara. Yesus mengajari kalau kamu ya percaya kepada Allah, apapun yang terjadi, sedikit itu imani, percayai. Ini tindakan. Begini, percaya Allah, Allah pasti menyampaikan dari 5 roti itu dipecah-pecah, dipecah-pecah. Saya seandainya saya berada dalam situasi yang seperti itu, saudara, saya akan kaget, melongo, saya akan terheran-heran dan terkagum-kagum. Kenapa? Dari 5 roti, Yesus itu lakukan dipecah-pecah, bagikan kepada orang, bagikan kepada orang, bagikan kepada orang, dan ternyata dari 5 roti itu, saudara, dari 5 roti itu terjadi mujizat yang luar biasa. 5.000 orang, tidak termasuk anak-anak dan perempuan, mereka makan. Alkitab mencatat sampai kenyang, saudara, sampai kenyang mulut mereka, perut mereka, dari 5 roti dan 2 ikan ini. Saudara perhatikan itu, ini langkah iman. Nah, Yesus berkata begini, orang-orang ini loh, Allah itu bisa menyiapkan segala sesuatu. Allah itu bisa mengadakan mujizat dalam kondisi yang kita perlukan. Saudara, kadang kan seperti itu kita ya. Pada waktu kita perlu butuh untuk sesuatu, kita perlu namanya mujizat, saudara. Kalau kita sebagai orang percaya, yakinlah bahwa iman saudara benar-benar terjadi pada saudara. Jika apa? Iman ini akan terjadi. Iman itu apapun, bukan yang kelihatan. Ya kalau namanya iman, oh itu butuh uang, ada cadangannya, itu bukan iman, saudara. Iman itu tidak ada apa-apa. Iman itu tidak apa-apa, tapi yakin ada, itu namanya iman. Nah, firman Tuhan katakan orang percaya diajari di sana. Sampaikah orang percaya imannya ke situ? Saudara, ini zaman sulit, saudara. Sehingga apa? Di mana tuh di Kenya, mengapa orang masuk surga harus puasa sampai mati? Masalahnya apa? Kelaparan. Kalau di kasus itu ternyata kelaparan.
ajar. Yesus hanya membagikan satu potong. Ini suruh bagikan. Mungkin multiplikasi ya, apa? Kira apa? Bagikan yang lain, bagikan yang lain. Tahu-tahu mereka baru sadar mereka kenyang, saudara. Hampir 50 orang laki-laki kekenyangan, bahkan dikatakan sana sisanya masih sisa. Saudara, ini Tuhan. Jadi kalau kita bicara mujizat Allah, percaya mujizat Allah, tapi imannya kudu kuat. Orang pengen mujizat Allah, imannya kurang. Orang yang pengen menikmati mujizat Tuhan, imannya harus kuat, kuat betul, saudara. Jangan saudara mimpi kalau saudara ingin mujizat Allah, tapi iman kita nggak ada, iman kita nggak ada sama sekali. Ya nggak ada sekali, saudara. Kalau iman kita seorang kita kuat, saudara, benar-benar kuat, itu akan terjadi, karena Tuhan peduli terhadap kita semuanya. Saudara, itu pelajaran yang dapat kita lakukan, saudara. Pertama, dia mengadang ke atas. Coba ya, berbunyi, dan setelah ia makan roti dan dua ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Sungguh dia tergerak hatinya oleh belas kasihannya banyak orang. Dia menunjukkan ini, dia kasihan. Muridnya sudah berkata, stop, Tuhan, saya nggak sanggup. Muridnya Tuhan yang menanya, Tuhan, aku nggak sanggup untuk memberi makan. Ya baik, bawa sini. Itu Tuhan. Nah itu saudara, kita melihat dia merasakan betapa laparnya mereka. Mereka semua dengan sungguh mendengarkan ajarannya selama 3 hari berturut-turut, karena dia minta kepada untuk mereka memberi makan. Bukan untuk boleh makanan sendiri di warung. Mereka harus diberi makan. Saudara, ini salah satu kepedulian Tuhan ya. Namun apa daya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu terjadi murid-murid Tuhan dibawa masuk belajar beriman dalam waktu itu. Murid diajar beriman. Ini loh, percaya kepada Allah seperti ini, semuanya akan terjadi. Nah, saudara, yang kedua, ia kemudian mengucapkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Tadi iman yang perlu bertumbuh. Nah, yang ketiga, mereka semuanya makan sampai kenyang. Jadi tidak ada orang beriman itu tapi tidak ada. Orang yang beriman itu ya, pasti beriman. Apa saja yang dibutuhkan, imannya harus kuat. Pengen sesuatu bisa, saudara. Pengen sesuatu bisa, asal iman saudara kuat. Bisa menggunakan gawean saudara. Gajiku akeh, aku ikut itu. Siapa bilang, saudara? Bisa saja gaji akeh, tapi nggak mencapai tujuan. Jelas begini, saudara. 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang. Semua yang di sana tidak terlewat, makan roti dan ikan sampai puas. Ini caranya Tuhan memberkati saudara, memberkati Yesus, memberkati 5.000 orang itu sampai puas, sampai kenyang, sampai sisa-sisa. Ini artinya apa? Itu Tuhan perhatian Tuhan kepada kita seperti itu. Mengapa orang berkata kecewa kepada Tuhan? Saudara, sampai saya katakan saya kecewa kepada Tuhan. Kamu kecewanya di mana? Kecewanya di mana? Tuhan itu selalu memberikan kepada kita, asal kamu tahu Tuhan. Karena kamu nggak tahu Tuhan, maka kecewaan demi kecewaan terjadi dalam hidup. Tapi orang yang nggak pernah mengecewakan Tuhan, saya percaya dia akan menikmati pertolongan dari Allah. Kenapa? Allah itu peduli kepada kita. Yang sakit disembuhkan,
dikenyangkan. Kalau dengan Tuhan gimana? Mendengar firman Tuhan, saudara dicukupi, saudara diberkati, saudara dicukupi keperluan saudara. Itu akhirnya jadi orang Kristen ketika ia mendengarkan firman Tuhan sungguh dan mengerti firman Tuhan pasti akan diberkati. Dan tidak main-main, tidak main-main. Terkecuali kalau saudara mendengar firman Tuhan main-main, tidak mengerti alur saluran firman, tidak, saya tidak berharap hal itu terjadi. Karena apa? Kekayaan itu datang dari Tuhan, semuanya datang dari Tuhan. Baik saudara, inilah gambaran yang baru yang saya terima dari Tuhan ya. Gambaran yang baru dari Tuhan itu saya sampaikan kepada saudara. Yesus mengada ke atas juga dibagikan kepada murid-muridnya dan semuanya mereka kenyang. Tuhan berkata saudara, kiranya Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Sekarang kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Ya, mungkin saudara sudah bawa roti anggur yang sudah saya belikan ya. Saya minta pengakuan percaya disiapkan oleh petugas. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan percaya kita. Saudara baca yang kedua, saya akan baca yang satu. Pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan roh. Aku percaya bahwa setiap orang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia karunia roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita akan melalui perjamuan kudus. Saudara yang sudah ambil roti dan anggur, mari kita akan berdoa dulu, saudara. Bapa dalam surga, sucikan, kuduskan perjamuan kudus ini dan kami yang menerimanya. Kiranya Engkau berkati sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi kami, bukan menjadi laknat, tapi
melalui perjamuan kudus ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau akan berkenan dan Engkau akan hadir dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan satu dalam rohmu. Kita mempersiapkan hati kita. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku dan rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam rohmu. Sekali lagi. Dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku dan rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Saudara, perjamuan suci akan membuat saudara kuat karena tubuh darahnya akan menyatu dengan tubuh kita. Angkat roti di tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita. Taruhlah tangan saudara di dada. Roti adalah satu. Maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian roti yang satu ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita akan makan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan mengucapkan syukur ini yang atasnya kita ucap syukur adalah
persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita akan minum dalam nama Yesus. Setelah perjuangan kudus ada dalam tubuh kita, dalam 1 bulan ini saudara, banyak tantangan masalah yang datang kepada kita yang kadang membuat kita lemah. Tapi yakinlah, tubuh dan darahnya akan menguatkan saudara dalam 1 bulan ini. Tuhan akan menolong saudara. Bagi saudara yang sakit, saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Jangan saudara merasa khawatir lagi. Yang tidak ada sukacita, Tuhan akan berikan sukacita. Yang tidak ada damai, Tuhan berikan damai sejahtera, sehingga saudara mengalami kemenangan dalam bulan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan atas perjamuan suci ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saya serahkan kepada Pak Prasetyo yang akan membaca pengumuman. Monggo Pak. Shalom, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan jadwal 1 minggu ke depan. Yang pertama untuk ibadah rumah tangga, ibadah perak hari Selasa tanggal 9 Mei jam 6 sore. Pimpin pujian Bapak Pambudi. Tempat di keluarga Bapak Prasetyo, di keluarga kami di Ngasem Geden. Renungan Bapak Gembala Jemaat. Untuk ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 11 jam 6 sore. Pimpin pujian Ibu Yuli Suhartini Wasono. Renungan Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 12 Mei jam 6 sore juga. Pemimpin doa Ibu Gembala Jemaat. Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 13 WL Saudara Delvia. Renungan Gembala Jemaat. Dan untuk minggu depan ibadah raya hari Minggu tanggal 14. Pimpin pujian Ibu Nanda Ishak. Singernya Ibu Chandra Galuh, Ibu Yuni Suyono, pemusik Mas Steven dan teman-teman. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket Ibu Suyono. Untuk latihan hari Sabtu setelah ibadah Pemuda Remaja. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati. Pak Ketua panitia. Oh Pak. Oh ya, monggo Pak. Monggo. Shalom Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Gembala. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, siang ini saya akan menyampaikan pengumuman terkait dengan kegiatan kita untuk ibadah Padang yang akan kita laksanakan pada tanggal 18 Mei 2023. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesuai dengan pengumuman yang sudah terpampang di dalam layar monitor bahwa kebaktian atau ibadah Padang akan kita laksanakan pada tanggal 18 Mei tahun 2023, tepatnya hari Kamis. Itu bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus
kita laksanakan di Bendung Gerak Waruturi, Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Bapak Ibu, kenapa kita laksanakan di Bendung Gerak Waruturi? Pertimbangannya adalah jaraknya tidak terlalu jauh dari gereja kita. Jadi waktu kita nanti tidak habis di perjalanan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di Bendung Gerak Waruturi? Setelah kebaktian, nanti di sana ada kolam renang kalau bagi anak-anak yang pengen renang. Terus ada perahu-perahuan setelah ibadah loh, tapi nggih, nanti ibadah dulu, setelah ibadah baru nanti acaranya bebas. Bapak Ibu, untuk acara tanggal 18, oleh karena itu saya mohon penjenengan semuanya mendaftar. Untuk apa mendaftar? Ini nanti karena di Bendung Gerak Waruturi itu ada tiket masuk, nanti siapa yang ikut sesuai dengan daftar yang kita terima, itu nanti yang akan kita setorkan kepada pihak Jasa Tirta sebagai ganti tiket masuknya. Penjenengan membayar tiket masuk tidak Bapak Ibu? Jadi semuanya sudah di cover dengan dana Natal dan dana Paskah di gereja kita. Jadi penjenengan besok tinggal ikut daftar berangkat. Nggih. Jadi saya mohon sekali lagi nanti penjenengan mendaftar, siapa saja yang ikut mendaftarnya di Bapak Sekretaris atau Bapak Prastio Utomo. Nanti Pak, saya daftar keluarga ini, keluarga A sekian, keluarga B sekian. Nanti ngoten nggih. Biar nanti kita bisa karcisnya di sana, kita bisa bisa bayar biar tepat. Kemudian penjenengan bagi jemaat yang mempunyai kendaraan dimohon untuk dibawa pada waktu tanggal pelaksanaan kebaktian. Tidak menutup kemungkinan kita pun juga akan menyediakan satu kendaraan elf. Jadi nanti sesuai dengan jumlah peserta, semuanya nanti dimasukkan di dalam kendaraan jemaat dulu, baru elf nanti berangkat. Yang jelas penjenengan tidak usah khawatir tentang kendaraan karena gereja menyediakan satu elf nanti nggih. Yang penting datang saja. Kemudian untuk konsumsi mesti penjenengan mikir toh, engko nek kono maeme piye nggih. Untuk konsumsi nanti dari panitia ada satu kotak nasi bagi setiap peserta. Jadi siapa saja nanti yang ikut dapat jatah satu kotak nasi. Makanya tadi di depan kita matur penjenengan daftar, nanti untuk satu kita beli tiket masuknya, yang kedua untuk kotak nasinya. Nggih, ngaten Bapak Ibu. Tapi karena besok tanggal 18 itu acaranya ibadah padang terus santai, penjenengan lek ngersakne beto utawi ngasto nopo daharan piyambak, wes aku esuk nggawa dhewe, monggo. Yang jelas kita dari panitia ada jatah satu nasi kotak untuk satu peserta. Jenengan lek sir ngasto piyambak malih, monggo ndak apa-apa. Aku nggawa neh, aku sego sak nganu sak jangane sak kuwine, monggo ndak apa-apa. Yang jelas di sana nanti kita senang-senang nggih, kebaktian ibadah, kita bersenang-senang, makan bersama ya Ibu Gembala bilang. Makan bersama, yang penting kita senang di sana besok tanggal 18 itu. Boleh ndak apa-apa, wis bawa apapun ndak apa-apa, nggih. Dibagi ndak apa-apa. Ya, terus penjenengan juga jangan lupa untuk membawa satu tikar. Meskipun nanti panitia kita sudah sediakan
terpal. Nanti di atasnya terpal itu panjenengan kasih tikar. Kersane napa? Langkung empuk, nggih, langkung empuk. Nah, nanti satu keluarga bawa satu tikar yang besar atau bawa itu enggak apa-apa. Yang penting panjenengan isa enak nanti ikuti ibadah di sana. Sekali lagi tanggal 18 itu kita ibadah dulu. Setelah ibadah selesai baru nanti acaranya bebas. Nggih. Kita kumpul di gereja jam 7. Setelah itu kita akan berangkat bersama-sama ke lokasi ibadah Padang. Pripun? Oh iya. Sesuai dengan pesan Bapak Gembala, jangan lambat. Semakin cepat kita kumpul, semakin cepat kita berangkat, semakin cepat kita beribadah di sana dan bersenang-senang. Ngaten nggih. Bapak Ibu, sementara itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa mendaftar nggih. Mulai hari ini bisa mendaftar. Harapannya minggu depan kita panitia sudah tahu jumlah pesertanya yang ikut. Nggih, kita sudah tahu jumlah pesertanya yang ikut. Mulai hari ini, mulai saat ini langsung bisa mendaftar kepada Bapak Sekretaris atau Pak Prastio Utomo atau ke saya juga enggak apa-apa. Nanti ke Pak Sekretaris juga enggak apa-apa. Gitu nggih Bapak Ibu. Bisa dimengerti nggih? Nggih, sekali lagi pengumuman yang bisa sampaikan sementara masih hanya ini. Nanti selebihnya kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke panitia. Ngaten. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Paham saudara? Jadi hari ini boleh daftar, harus daftar. Ini tidak boleh waktu hariannya saya ikut, enggak ada. Ini disiplin. Tolong mulai didaftarkan hari ini. Jadi jangan sampai mau berangkat baru daftar, enggak boleh. Kita biasa disiplin ya. Seluruh keluarga saudara atau tambah tidak masalah, yang penting saudara daftar. Saya minta nanti Ibu Lastri ya, Bu Lastri mau ke Bali ya, betul Bu ya, siang hari ini, besok ya. Nanti saya minta Ibu Lastri masuk ke depan untuk kita doakan. Saya serahkan kepada WL yang akan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
untuk pimpinanmu ibadah pagi ini sampai selesainya. Dengan pertolongan Tuhan kami dapat menyelesaikannya. Nah, kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan jaga dan lindungi kami di perjalanan, tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, khususnya bagi mereka yang tidak bisa datang hari ini, ingatkan mereka biar mereka besok minggu bisa datang bersama-sama kami. Dan kami yang datang, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah padang, program gereja yang ada di sini. Kiranya Engkau akan tolong panitia, berikan kekuatan kepada mereka untuk menangani kepanitiaan ini. Dan seluruh sidang jemaat-Mu, biar mereka dapat bersama-sama mendaftar untuk ikut ibadah padang. Terima kasih Bapa. Engkau siapkan segala sesuatunya. Dana yang diperlukan Tuhan akan siapkan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Lastri yang akan bertolak ke Bali. Tuhan, dia akan beberapa waktu lamanya di sana. Tuhan jaga dan lindungi. Engkau akan berkati kehidupannya, Engkau jadikan berkat di sana. Jadikan Allah Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Engkau jaga dan lindungi sikap terjangnya. Oh, kiranya kehidupannya Tuhan akan memberkati sehingga Ibu Lastri ini di sana dengan tenang, dengan senang dan menikmati bersama anaknya di sana, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, dan apabila nanti besok kapan dia akan kembali lagi ke Jawa, Tuhan jaga dan lindungi dan tiba di sini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau mendengar doa kami. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Pulanglah saudara, terimalah segala yang baik dan sempurna dari Tuhan. Tuhan akan mencukupi seluruh keluargamu, bahkan Tuhan akan membuat engkau sehat, dilalukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu, dan sehingga engkau menikmati tubuh yang baik, tubuh yang sehat, sebagaimana Tuhan harapkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Allah Bapa dalam surga, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.